Ya, Oke, silakan Mas. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita kembali ketemu lagi di Radio Zuminar ya. Ya, Sekarang episode tanggal 19 Februari 2021 ya. Sesuai dengan tema hari ini, Public Speaking and Radio Broadcasting. Jadi sebenarnya masih nyambung dengan minggu lalu ya Mas Budi ya. ya, Minggu oke. lalu kita tentang announcement ya, radio dan TV. Jadi penyiar radio dan penyiar TV. Kenapa perlu? Ternyata sharing knowledge itu dibutuhkan tidak hanya sebagai seorang penyiar, karena dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi, semua bisa jadi penyiar. Hari ini Betul lebih Mas. dalam tentang bagaimana berbicara di depan publik gitu ya, public speaking. Ya, Di sini sudah ada Mbak Winda Lestari, wah tamu kehormatan kita. Beliau pakar komunikasi ya, ya kandidat dokter betul. ya. Saya dengar kandidat dokter ya. Sebentar lagi katanya Lagi lulus katanya. S3 ya. Ya, monggo silakan, mungkin Mas Budi bantu saya. Mohon maaf hari ini Oke. saya sedang di luar untuk bacakan CV dan silakan diintroducing. Nanti saya Mhm. coba sambil menyimak, nanti saya akan tanggapi. Terima kasih. Silakan Mas Budi. Siap. Makasih Mas Bis. Oke, sore semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat semua yang udah bergabung di Radio Seminar hari ini, periode Jumat 19 Februari 2021. Ya. Eh, sedikit aja sebelum kita mulai acara. Nggak usah pakai itu. Halo, sorry, yang nggak berkepentingan boleh di off dulu suaranya. Oke, terima kasih. Sorry ada gangguan sedikit ya. Ya, hari ini beberapa area kan banjir, jadi kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, saudara kita yang areanya agak kurang beruntung kebanjiran, mudah-mudahan situasinya cepat surut, cepat membaik ya. Sore ini seperti tadi udah disampaikan sama Mas Bambang, kita kedatangan seorang master psikolog nih, yang kebetulan ilmunya nyambung dengan public speaking, Mbak Winda Lestari. Saya tadi diminta buat memperkenalkan diri Mbak Winda, tapi kayaknya lebih afdol kalau yang bersangkutan memperkenalkan diri langsung ya Mbak ya. Silakan Mbak Winda. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi kalau memang disuruh memperkenalkan saya duluan gitu ya. Memperkenalkan diri sendiri berarti ini Mas ya? Iya Mbak. Oke. Apakah perlu pakai slide atau enggak ini Mas? Nanti dikirim virtual aja. Oke, baik. Ya. Nama saya Bawinda Lestari dan saya memang berangkat dari dunia radio. Jadi awalnya saya sebagai seorang penyiar, setelah itu saya di marketing. Sebenarnya saya kalau dengan Bright itu saya beberapa kali ya ke sana, tapi peran saya sebagai marketing, saya bagaimana jualan iklan. Nah, di situ ternyata saya dengan kegiatan saya di radio, saya tertarik untuk dunia siaran karena mungkin passion saya di situ. Akhirnya saya menggeluti untuk dunia public speaking dan background saya akhirnya saya menambah kegiatan-kegiatan saya dengan pendidikan khusus ya, baik pendidikan tentang pengembangan diri, terus saya juga mengambil di psikologi dan saat ini pun saya masih menempuh pendidikan di psikologi. Disertasi saya itu adalah kecemasan berbicara di depan umum. Jadi bagaimana melihat seseorang yang berbicara di depan umum itu dari sisi internal dan juga dari sisi eksternal. Itu aja Mas. Nanti materinya nanti itu. Siap. Singkat, padat, jelas ya Pak ya. Oke, kita efisiensi waktu pasti berkualitas nih, dapat sharing dari Mbak Winda. Jadi kita langsung ke materi aja ya Pak ya. Oke. Ya, silakan Mbak Winda. Saya izin, saya mau share materi saya terlebih dahulu. Iya. Monggo. Izin, apakah bisa dilihat saya? Bisa, bagus. Baik, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali saya kali ini bisa ketemu dengan teman-teman dari Bright dan juga teman-teman se-Indonesia tentunya. Kali ini saya akan berbagi tentang the radio industry and public speaking. Di sini apa sih hubungannya antara radio industri dan public speaking? Kalau saya berbicara tentang industri ini, nah tentunya di sini
Ini tentang saya Mas, sudah muncul nih. Ini eman-eman nih kalau nggak dimunculkan, cakep banget kan? Ini adalah tentang saya. Jadi saya mengawali karir sebagai seorang penyiar, setelah itu saya di marketing, manajer marketing, media konsultan ini untuk wilayah di Jawa Timur. Sekarang ini saya dosen psikologi dan personal development trainer. Dulunya saya bekerja di grupnya Suara Surabaya Media Group, saat ini sebagai dosen di Untak Surabaya, dosen psikologi, ketua DPD IPSA Jawa Timur. IPSA itu adalah Indonesian Professional Speakers Association, dan direktur di IM Communication, ini adalah lembaga pengembangan diri. Ini adalah semua karir saya ini berangkatnya dari radio. Tanpa radio, saya bukan siapa-siapa. Jadi intinya karir saya ini berangkatnya dari radio. Nah, berbicara tentang radio dan public speaking, apa hubungannya? Tentunya ini ada hubungannya. Karena apa? Sama-sama di bidang komunikasi. Radio juga membutuhkan kemampuan komunikasi, public speaking juga membutuhkan komunikasi. Tetapi di sini yang membedakan adalah kalau radio selama ini hanya bergerak bidang on air, non air, sekarang mungkin media online. Tetapi bagaimana dengan SDM-nya? Selama ini kalau kita melihat saya sendiri, pengalaman saya sendiri ketika saya bekerja di radio, dari pihak pimpinan saya, hanya orientasinya waktu itu masih on air. Bahkan non air saja tidak mau. Media online belum ada waktu itu. Tetapi dengan perkembangan zaman, otomatis yang namanya perubahan itu kita harus mengikuti. Perubahan bukan hanya pada sisi radionya saja, tetapi SDM juga harus melakukan suatu perubahan. Untuk itu yang bisa merubah diri kita, itu bukan kita menyerahkan kepada orang lain. Bukan kita menyerahkan kepada perusahaan, tetapi individu juga harus bisa berubah. Bagaimana dengan SDM-nya? Sebenarnya kalau saya ingin mengulik ini, sebenarnya pihak radio itu juga bisa. Bagaimana SDM itu dimanage dengan betul, itu bisa mendapatkan sesuatu. Dalam arti sebagai manajemen atau apa. Karena di daerah-daerah sekarang ini juga membutuhkan, misalnya untuk MC, untuk podcast, untuk apa, itu masih membutuhkan. Di daerah ini sekarang lagi booming. Kebetulan saya kan tinggal di daerah, tapi daerah kota ya Mas ya, Surabaya itu kota ya. Jadi daerah di Surabaya. Nah, selama ini yang konsentrasi radio itu on air, non air, media online, atau mungkin baliho dan lain-lainnya, tetapi seringkali bagaimana dengan SDM-nya, ini yang terabaikan. Silakan SDM itu berkembang dengan sendirinya. Silakan SDM itu kalau pengen bagus ya kamu harus ini men-challenge dirimu sendiri. Masalahnya, ya kalau SDM-nya itu sadar, kalau dia sudah terlena, apalagi waktu itu saya menjadi penyiar, apalagi penyiar pujaan dan lain itu terlena, ini yang harus dalam arti perusahaan juga punya peran di sini. 4 perspektif evolusi SDM sebagai aset strategi. Di sini ada personal, ada engagement, ada compensation, ada high performance. Nah, di sini Mas, kalau kita melihat teman-teman, di sini ada perusahaan yang orientasinya adalah the personal perspective. Perusahaan merekrut karyawan yang paling baik dan mengembangkannya. Masalahnya, apakah dia ketika dikembangkan loyal? Itu akan jadi pertanyaan bagi perusahaan. Terus, the compensation perspective, yaitu perusahaan menggunakan di sini bonus, pembayaran insentif, dan perbedaan-perbedaan yang berarti dalam pembayaran untuk memberikan gaji. Kalau memang dia ternyata bagus, berarti dia mendapatkan income yang bagus. Itu. Ada lagi development perspective. Manajer senior melihat karyawan sebagai aset strategik. Namun mereka tidak melakukan investasi dalam meningkatkan kapabilitas SDM-nya. Jadi SDM tidak bisa meningkatkan perspektif manajemennya. Jadi untuk itu individu juga harus mempunyai peran. The high performance perspective, yaitu eksekutif SDM memandang sumber daya sebagai suatu sistem yang melekat dalam sistem yang lebih besar. Tetapi di sini kan tidak semua perusahaan melihat hal ini. Ketika seringkali yang terjadi di media radio itu, kadang-kadang ada yang penyiar itu part-time, ada juga penyiar itu yang sekedar ya mereka di job selesai ini. Nah, padahal kalau kita melihat dari sisi radio, ini sebenarnya SDM ini radio juga masih punya peluang untuk menjadi manajemen ibaratnya kalau di Jakarta kan ada manajemen artis ya. Nanti ada kaitannya dengan public speaking. Karena sekarang ini jujur yang saya alami permintaan untuk menjadi seorang pembicara
di beberapa tempat. Ini tinggal nego dengan kondisi tubuh saja. Banyak sekali permintaan-permintaan bagaimana orang belajar komunikasi. Karena dari beberapa penelitian yang saya baca, ketika seseorang itu mempunyai kemampuan tentang public speaking, itu dia akan berpengaruh terhadap karirnya, bahkan ini berpengaruh terhadap rumah tangganya, dan juga berpengaruh terhadap income-nya. Nah, ini ada tentang SDM. Saya tidak akan berbicara tentang SDM karena di sini saya bicara tentang radio dan juga public speaking. Public speaking, saya baru dapat kemarin ini Mas, side job. Biasanya di sini orang radio itu side jobnya itu voice over, MC, public speaker, sekarang itu ada podcaster. Public speaking competence. Competence di sini sebenarnya antara competence dengan skill itu berbeda. Kalau competence di sini kita harus ada motivasi, ada pengetahuan dan juga ada skill. Tetapi kalau memang di sini skill itu hanya pengetahuan saja, hanya kemampuan saja. Untuk itu menjadi seorang public speaker, dia harus mempunyai kompetensi, harus ada motivasi diri, harus mempunyai pengetahuan bagaimana menjadi seorang public speaker, harus mempunyai keterampilan ketika dia berbicara di depan umum. Dan ketika perusahaan itu mempunyai SDM yang seperti ini, sebenarnya ini juga aset buat perusahaan. Kalau kita berbicara mengenai side job-nya itu bukan sekedar voice over aja, bukan sekedar MC saja, bukan sekedar public speaker saja. Sekarang itu ada blogger, ada podcaster. Nah, ini yang bisa dikembangkan, oleh pihak radio dan juga oleh pihak individu. Nah, kalau saya berbicara modal utamanya kan sama-sama suara. Di radio kita diajari bagaimana kita waktu itu ketika saya menjadi penyiar, diajari bagaimana mengolah vokal, bagaimana kita berbicara meskipun kita ada masalah ketika tampil di depan mic, kita tetap harus happy. Bagaimana kita perankan itu di radio. Ini sama-sama modalnya adalah suara. Sama, di public speaking pun juga modalnya suara. Sama-sama membutuhkan kemampuan komunikasi verbal ataupun non-verbal. Tetapi di sini yang membedakan adalah untuk radio tidak kelihatan, public speaking kelihatan. Nanti harus ada ini. Sama-sama jam terbang memengaruhi. Menjadi seorang penyiar radio atau bekerja di radio, itu jam terbang juga memengaruhi. Sama, menjadi seorang public speaker atau public speaking, itu jam terbang juga memengaruhi. Jadi sebenarnya ini ada banyak kesamaan antara industri radio dengan public speaking, itu ada kesamaan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kesamaan-kesamaan itu yang selama ini belum dilirik sama industri radio, belum dilirik. Bahkan kalau saya boleh bilang, saat ini saya punya lembaga namanya IM Communication, itu saya membuka lembaga tentang bagaimana saya mengajari seseorang itu bicara di depan umum. Karena sekarang ini mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, itu mereka butuh kemampuan public speaking. Jadi ini sebenarnya peluang ya untuk industri radio, bagaimana menciptakan orang-orang yang sudah ada di dalam itu berani berbicara, tetapi tidak semudah itu ya, ada hal-hal yang harus disiapkan. Nih. Tetapi yang berbeda adalah audiensnya. Kalau radio di sini meskipun mohon maaf, kita cuma pakai kaos, pakai apa, yang penting suara. Orang kan tidak yang penting orang mendengarkan suara kita gitu. Tetapi menjadi seorang public speaking, di sini memang yang pertama dilihat adalah bagaimana penampilannya. Untuk itu penampilan benar-benar harus diperhatikan. Public speaking langsung ketemu dengan audiens, radio tidak langsung ketemu dengan audiens. Ketakutan ketika ketemu dengan orang, bagaimana dengan eye contact-nya, bagaimana ketika mendapatkan pertanyaan, bagaimana dengan bahasa tubuh, ini yang harus benar-benar disiapkan. Kalau kita di radio, ya kalau di radio sih ya memang kemampuan komunikasinya, yang penting bagaimana pesan itu sampai, bagaimana intonasinya, bagaimana ini. Tetapi ketika di public speaking, ini memang harus benar-benar ada hal yang kita perhatikan, yaitu penampilan, ekspresi itu juga akan kelihatan.
make up juga akan kelihatan, bahasa tubuh juga akan kelihatan. Ini yang membedakan antara radio dengan public speaking. Kemampuan ya dasarnya sama sih, komunikasi. Dalam komunikasi itu kan ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Ketika kita di public speaking, itu kebanyakan yang kita munculkan adalah kombinasi verbal dan nonverbalnya itu. Bahkan orang itu akan melihat dari kita itu yang namanya di kesan pertama kalau di public speaking. Di public speaking itu di kesan pertama itu hanya 3 detik sampai 2 menit. Orang akan bisa melihat kita itu bagaimana. Mulai dari cara pakaian kita, cara jalan kita, tatapan kita, baru setelah kita bicara. Itu orang sudah bisa melihat. Dan waktunya hanya 3 detik sampai 2 menit. Orang langsung kesan pertama. Jadi dalam public speaking, penampilan itu yang berbicara sebelum kita berbicara. Itulah komunikasi nonverbal yang lebih dominan. Nih, kalau berbicara antara perannya di radio, secara personal dan juga secara radio. Personal, radio juga melakukan penjualan, branding juga begitu. Secara personal, seorang public speaker juga harus melakukan seperti saya, gini ya, saya tetap aja, saya menjalin komunikasi dengan beberapa klien-klien saya, yang notabene saya harus personal branding saya bagaimana, personal selling saya bagaimana. Radio pun juga begitu. Ketika radio posisinya ada di mana, personal brandingnya radio itu bagaimana, sellingnya radio itu bagaimana, mungkin target audiensnya ini bagaimana, sama. Di public speaking pun juga begitu, secara personal itu juga harus ada. Seorang public speaker mempunyai personal branding, personal selling, secara kelembagaan, radio kalau memang nanti memanfaatkan public speaking ini sebagai mungkin ya side income begitu, ya radio juga harus berperan membranding yang bersangkutan itu, termasuk bagaimana menjual yang bersangkutan itu. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah belum tentu ketika seseorang itu bisa bicara di radio, dia mampu bicara di depan umum. Karena ketika kita berbicara di depan umum, itu pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali. Tipe-tipe audiens itu banyak sekali. Kalau kita di radio, itu kita sekedar gini, ada orang telepon kita bisa keep atau apa. Tetapi ketika kita ketemu langsung, ada audiens itu, ada audiens netral, ada audiens positif, ada audiens negatif. Nah, ini mental ini yang harus dipersiapkan. Untuk itu, dalam public speaking, seorang public speaker harus mempunyai self-confidence, kepercayaan diri. Bagaimana membangun kepercayaan diri ini? Ya, kalau di radio, kebanyakan dari teman-teman radio mungkin selama ini enjoy ya, bekerja di belakang layar. Tetapi ketika nanti dia bekerja harus langsung di public speaking ini, benar-benar yang harus diperhatikan adalah selain materi, selain bagaimana suaranya, selain bagaimana nanti vokalnya, penampilan, percaya diri itu penting. Percaya diri itu mutlak. Kalau saya kaitkan dengan penelitian saya buka di sini, yang memengaruhi saat seseorang mengalami kecemasan bicara depan umum itu, percaya diri itu banyak. Yang melakukan penelitian ini banyak. Tetapi selain itu adalah keyakinan diri. Keyakinan diri, bagaimana seseorang itu yakin terhadap kemampuannya, berpikir positif, karena dari cara pikir kita, itu akan berdampak terhadap perilaku kita. Selain berpikir positif, di sini persepsi terhadap kemampuan kita, kompetensi komunikasi kita, dan di sini respon audiens. Setinggi apapun, saya pun masih cemas ketika saya harus berbicara di hadapan orang-orang yang menurut saya itu levelnya di atas saya. Tetapi itu wajar. Jadi seandainya itu wajar. Karena kalau saya tidak merasakan itu berarti saya meremehkan. Jadi intinya self-confidence itu penting. Nah, hal apa lagi yang harus diperhatikan di sini adalah
Kalau di radio itu yang dihadapi itu adalah mic. Seorang public speaker yang dihadapi adalah audiens. Untuk itu penampilan yang harus diperhatikan. Kalau mic, terus kita, tapi sekarang sudah ada streaming ya. Tetapi beberapa radio kayaknya masih belum, saya melihat masih belum ini ya, menjual bagaimana ketika tampil di streaming itu, kalau sini seri yang saya munculkan, itu adalah grooming. Grooming ini juga kaitannya bagaimana radio menjual. Ketika dalam keadaan streaming itu kelihatan bagus. Mohon maaf, kalau saya melihat kadang-kadang ada penyiar-penyiar yang enggak di sini ya, yang tampil seadanya, padahal itu dilihat dari sisi visual. Kalau kita melihat dari sisi visual, padahal orang itu 3 menit sampai 2 menit sudah bisa mengatakan kesan pertama. Bukan hanya penyiarnya saja, mungkin tampilan studionya juga harus, kalau sekarang itu Instagramable atau gimana, itu juga harus diperhatikan. Jadi penampilan di sini juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang paling penting di sini tentunya perusahaan tidak akan bisa merubah seseorang kalau yang bersangkutan tidak mempunyai motivasi diri. Yang bisa motivasi seseorang itu adalah dirinya sendiri. Orang lain mau mengatakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, kalau yang bersangkutan tidak mempunyai kemauan, nggak akan bisa. Tetapi yang namanya sukses itu ada kesempatan dan juga ada kemauan. Untuk itu di sini, terus bagaimana radio? Ya teman-teman mungkin yang pengelola radio di sini, ketika ada SDM, dimotivasi begini nggak bisa. Ya memang kalau individunya sendiri tidak mempunyai kemauan untuk berubah, itu akan sulit. Jadi sukses itu adanya kesempatan dan juga adanya kemauan. Jadi jangan terus kita itu ibaratnya begini, saya ikut di perusahaan A. Untuk mengembangkan diri saya nunggu diberikan pelatihan oleh perusahaan ini. Oh no. Karena apa? Perusahaan oke lah akan menyebatani, tetapi individu juga harus berusaha. Karena untuk menjadi sukses itu seseorang juga harus membekali dirinya sendiri, termasuk dengan public speaking ini. Belajar dari manapun, entah dari internet, dari mana, itu udah sesuatu yang luar biasa. Nih, personal dan tadi. Ibaratnya begini. Ketika berada di kolam yang kecil, ini kita akan melihat begini. Ketika kita bertumbuh ya, kita tumbuh di kolam yang kecil terus menjadi ikan yang besar. Dan kita tidak mau dalam arti berubah untuk menjadi orang yang lebih, tetap aja di kolam yang kecil. Ya Anda akan dalam arti ya sudah itu saja. Begitu juga dengan radio. Ketika dulu saya kan juga kerja di radio ya. Waktu itu tidak mau menerima kegiatan non-air, nggak mau menerima. Cuman bilangnya begini, radio itu fitrahnya ya on-air. Sudah, on-air aja. Nggak bisa, yang lain nggak bisa. Ini radio itu cuma theater of mind. Harus ini, vokal, gini. Padahal perkembangan zaman di sini radio ada online, ada media sosial, ada ya itu sebagai suplemen ya kita harus mengikuti. Untuk itu peluang-peluang itu kita harus berubah ke peluang-peluang ini. Salah satu peluang kenapa saya mengatakan dengan public speaking, sekarang ini banyak sekali kebutuhan public speaking yang dibutuhkan bukan hanya oleh pemerintahan tetapi oleh orang tua terhadap siswa-siswinya. Jadi untuk orang tua terhadap putra-putrinya. Untuk sekolah sekarang ini juga sudah menerapkan bagaimana anak-anak itu mereka lebih aktif. Jadi ini adalah peluang. Bagaimana peranan radio itu bisa menciptakan ibaratnya income baru, bukan sekedar dari on air, non air atau media online, tetapi mungkin bisa memberdayakan SDM-nya untuk mendapatkan itu dengan cara apa? Mungkin sebagai manajemen SDM. Itu adalah peluang-peluang yang bisa didapatkan. Itu kalau dari sisi radio. Kalau radionya mungkin tidak tertarik dengan hal itu, personal juga harus membekali diri. Teman-teman, tidak ada kata rugi, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Mungkin
di sini saya kenal dengan Mas Rizal dari Bright itu sudah 20 tahun yang lalu. Mungkin melihat saya sekarang berbeda. Saya dulu hanya seorang staf biasa. Tetapi saya selalu mengikuti. Seperti ini adalah sesuatu ya, apalagi tepuk tangan dulu dong buat Bright ya. Saya segitu. Ini luar biasa ini buat Bright yang sudah membuat acara yang seperti ini gitu ya. Karena apa? Ini adalah ilmu yang notabene kalau dulu jarang bisa kita dapatkan. Sekarang dengan mudahnya memberikan fasilitas, bagaimana sih caranya? Sebenarnya pertemuan ini adalah jaringan. Jaringan ini nantinya bisa bermanfaat bukan untuk sekarang, tetapi next-nya. Tetap ada baik radio selling atau personal selling. Tadi saya dengar ada yang dari Indonesia Timur, dari BPR Indonesia Timur. Teman-teman bisa saling belajar di situ. Oh, Indonesia Timur butuh, Mbak, saya butuh belajar untuk ini. Oke, kita kasih ini. Ternyata orang saya butuh. Terus mungkin bisa menghubungi Mas Budi, saya butuh untuk ini. Ya, jadi intinya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata salah untuk selalu belajar. Untuk itu, inilah peluang baru kalau saya mengatakan public speaking saat ini sedang booming, tetapi jangan sampai kita terlambat untuk mempelajarinya atau memanfaatkan ini. Nah, inilah teman-teman, semua itu butuh proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Ibaratnya roda, kadang di atas, kadang di bawah, dan ini kita harus mengikutinya. Proses-proses ini yang harus kita lalui. Bagaimana menjadi seorang public speaker? Bagaimana radio menciptakan seorang public speaker? Modal utamanya sudah, teman-teman yang ada di sana mereka sudah punya kok kemampuan-kemampuan komunikasi. Mungkin yang perlu dipoles di sini adalah penampilan. Karena ya jujur, beberapa radio yang ada di Jawa Timur, saya melihat penampilannya memang itu yang perlu dipoles. Setelah penampilan, bagaimana membuat mereka itu berani tampil di depan umum? Satu hal yang membuat mereka takut adalah mereka takut ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang secara mendadak. Bagaimana menghadapi audiens, pertanyaan-pertanyaan audiens. Untuk itu, menjadi seorang public speaker, pertama adalah bicaralah dengan apa yang Anda kuasai. Jangan berbicara dengan apa yang tidak Anda kuasai. Itu namanya bunuh diri. Jadi bicaralah apa yang Anda kuasai. Kalau mau Anda nggak kuasai, jangan bicara itu. Banyak membaca. Jadi ini semua proses. Saya pun juga proses, saya tidak langsung seperti ini. Saya juga nggak akan berani ya, ketika saya disuruh berbicara mengenai apa, itu saya nggak berani. Saya akan berbicara sesuai dengan kemampuan saya, psikologi dan juga komunikasi. Selain itu, saya tidak akan berani berbicara. Jadi, bicara sesuai dengan porsinya. Ini semua butuh proses, tidak ada sesuatu yang instan. Nah, hal apa lagi yang bisa kita dapatkan? Tentunya di sini teman-teman, yakinlah pada diri. Tentukan spesifikasinya apa. Kalau teman-teman radio, sebenarnya banyak loh. Teman-teman radio itu, ini ya, kayak teknik radio, itu bisa. Terus program, itu bisa. Terus marketing, bisa. Terus banyak. Spesifikasinya banyak kalau orang-orang radio. Topiknya banyak sekali. Ini kaitannya dengan spesifikasi. Jalin jaringan. Kayak ini sebenarnya Bright ini juga menjalin jaringan itu bagusnya. Persiapan itu penting, mutlak persiapan. Saya sebelum ini pasti 1 minggu saya mempersiapkan materi saya. Nah, sebenarnya ini akan saya buka. Seorang public speaker itu seperti dokter. Jadi bukan kalau saya ditanya, Mbak Winda, tolong dong bikin kelas ini, saya nggak akan begitu. Sebenarnya seorang public speaker itu seperti dokter. Masalahnya apa, baru kita memberikan solusi. Jam terbang memengaruhi, belajar dan berlatih. Sampai saat ini pun saya masih belajar dan berlatih, dan saya masih masuk di komunitas-komunitas pembicara, baik Indonesia ataupun internasional. Jadi karena bahasa Inggris saya kurang bagus, saya harus gabung dengan teman-teman pembicara dari luar negeri. Yang notabene setiap hari, every day, saya mendengarkan percakapan bahasa Inggris itu adalah cara saya mengasah kemampuan saya. Jadi sampai saat ini pun saya masih belajar. Jadi itu adalah bagaimana menyiapkan kalau untuk menjadi seorang public speaker.
Masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun, tetapi harus mengejarnya. Jadi, masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun, tetapi harus mengejarnya. Dan saat inilah kita harus mengejarnya. Oke, itu adalah materi singkat dari saya sesuai dengan waktunya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Mbak. Luar biasa. Ya, buat semua yang di sini boleh nanya-nanya langsung sama Mbak Winda ya nanti melalui chat maupun ngobrol langsung. Nah, Mbak Winda, sebelum teman-teman yang lain tanya dan seterusnya. Sorry, suaranya masuk. Oke. Mbak, hal yang kadang agak sulit buat kita lakuin itu kan biasanya ice breaking ya. Gimana ngebuat first impression supaya orang tuh tertarik gitu ya pada saat kita memulai untuk bicara. Nah, Pak, kasih tips ke kita dong gimana caranya supaya ice breaking yang kita lakukan itu efektif dan kena. Ya, thank you. Baik, terima kasih Mas Budi. Saya akan masuk di public speaking-nya ya di sini ya. Di public speaking itu ada namanya IBC, ada introduction, body, sama closing. Di I-nya itu ice breaking-nya, kita itu boleh Mas menggunakan pernyataan, pertanyaan, data atau fakta, atau humor, atau kutipan. Nah, ice breaking ini tergantung, pembukaan ini tergantung kita mau milih yang mana. Kalau kepingin yang audiens itu bisa langsung interest dengan kita dengan pertanyaan. Misalnya, oke, misalnya public speaking. Ya, siapa di antara Anda yang merasakan takut bicara depan umum? Pasti wow. Jadi bagaimana ice breaking itu kira-kira membuat orang itu bisa menjawab, jangan yang susah-susah. Tetapi hati-hati dengan humor. Kalau memang tidak biasa humor, itu kalau nggak bisa stand up comedy, tolong tidak. Malah kita yang ditertawakan. Sampai sekarang saya tidak berani. Karena saya tidak bisa humor. Takut. Jadi itu, ice breaking itu seperti itu. Bisa jadi tiba-tiba membuat suatu kayak games gitu ya. Sudah disiapkan, tapi awalnya sudah disiapkan. Di kursi gitu ya. Di kursi, memang itu harus ini Mas ya, harus jam terbang ya. Di kursi, ternyata yang di kursi itu duduk itu orang itu yang situ laki-laki kelompok ini, yang di sana kelompok ini. Langsung aja. Oke, silakan semua berdiri. Saya tidak mau ini ya. Coba yang memakai sepatu hitam pindah. Mereka yang pakai sepatu hitam pasti itu pindah tempat duduknya. Jadi itu adalah cara-cara bagaimana kita membuka, pasti orang akan heboh itu Mas. Tapi kalau sekarang lagi pandemi, saya nggak berani memperlakukan itu. Jadi gitu. Iya. Situasi juga ya Pak ya berarti ya. Penguasaan situasi ya. Oke. Ada lagi Mas. Gimana Pak? Itu begini. Ini kaitannya saya buka buat teman-teman. Di psikologi itu kan ada anak pertama, anak kedua, anak tengah, anak terakhir gitu. Pertanyaannya. Ya. Iya. Ya, coba ini siapa yang anak pertama? Angkat. Terus habis itu anak kedua, angkat. Anak bungsu, angkat. Kan iya kalau anaknya 3 Mas. Kalau anaknya 5, berarti kan ada yang nggak jelas. Terus nih, anaknya nggak jelas, wah udah gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bagaimana melihat audiens kita gitu. Oke, siap. Nah, Mbak, ada pertanyaan nih dari siapa tadi? Mbak Andayani Yosef ya. Oke. How to deal saat harus bicara di depan audiens yang kita tahu ilmunya lebih dari kita. Mbak Andayani, dengar suara kita, bisa open videonya? Bisa Mas. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Oh, lagi di kendaraan ya? Luar biasa nih. Online di mobil ya. Silakan Mbak, mau ngobrol langsung silakan. Iya Mbak Winda, ini aduh aku bahagia banget bisa
connect sama Mbak Winda. Cantik banget orangnya pertama, suaranya keren banget. Terima kasih sama-sama. Terus itu sih pertanyaannya yang gimana kita harus tampil tetap kece gitu ya Mbak ya, dan tetap pede saat kita harus berhadapan dengan audiens yang emang ilmunya tuh lebih banyak dari kita, lebih tinggi dari kita gitu. Seringnya kayak gimana gitu Mbak? Itu aja sih. Oke. Karena kan kita kadang merasa kecil duluan gitu kan ya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Jadi terkadang memang itu berarti kaitannya dengan audiens. Tadi saya kan bilang bahwasanya di public speaking itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu karena audiens. Bisa audiens netral, audiens positif, atau audiens negatif. Bisa juga dari audiens yang notabene kita menganggap audiens kita itu di atas kita. Nah, di situ kaitannya dengan psikologi, Mbak. Saya akan kaitkan dengan psikologi. Itu kaitannya kita harus menggunakan self-talk. Bahwasanya yakinkan pada diri. Oke, memang beliau di atas kita. Kau lebih tahu dari saya, tetapi saat ini saya hanya berbagi, saya sharing, dan di sini adalah untuk sharing. Jadi itu untuk menangkap diri kita. Terus jangan lupa Mbak, sambil minum air putih, berdoa. Itu aja. Jadi gitu. Yakin nggak ada orang yang sempurna, pasti beliau juga akan mendapatkan sesuatu yang baru dari kita. Gitu. Oke. Ya, setuju tuh, nggak ada yang sempurna ya Pak ya. Nah, tadi itu mudah-mudahan udah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dayani ya. Sorry, ini ada suara ging masuk nih. Oke. Nah, tadi ada juga Mas Rezi Palevi. Mas Rezi Palevi ini sebenarnya secara pekerjaan dia kerja di oil and gas company ya, tapi dia tertarik buat dunia public speaking gitu. Mas Rezi masih bersama kita kan? Masih. Oke, Mas Rezi mau ngobrol langsung sama Mbak Winda nih, kayaknya pasti ada 1-2 list yang mau ditanyain. Silakan Mas Rezi. Oke. Halo, salam kenal. Mbak Winda tadi materinya bagus banget. Itu apa ya? Ilmu baru buat saya. Nah, kalau bicara radio dan public speaking, nggak tahu ya, saya mau nanya atau mau saya terus terang ada fenomena di mana kalau tadi bicaranya kaitannya SDM itu menjadi peranan penting yang support untuk radio broadcaster, lalu ada selling dan personal branding. Nah, beberapa tahun belakangan ini karena saya penikmat radio, saya tidak secara langsung terjun di dunia broadcasting. Tapi saya penikmat radio, setiap pagi saya mendengarkan radio. Perjalanan kantor Jakarta macetnya ya tau lah, jadi pasti dengerin radio. Nah, tapi memang ada fenomena di mana seorang public speaker atau seorang announcer radio itu justru bukan mereka-mereka yang memang datang dari kalangan public speaker atau yang punya background komunikasinya bagus. Saya ambil contoh dari beberapa radio di Jakarta, itu setiap pagi pasti mereka untuk selling brandingnya itu pasti pakai announcer public figure atau artis. Artis ya? Iya, rata-rata itu semua yang morning zone atau yang apapun itu pagi jam 6 sampai jam 10 itu pasti artis. Iya. Memang kalau dilihat atau didengar dari skill itu ya kalau bicaranya mumpuni ya enggak juga, karena backgroundnya bahkan bukan seorang penyiar gitu kan. Nah, tapi justru sekarang digandrungi oleh kaum milenial karena yang pertama itu tadi mereka tahu how to entertain the audience first. Terus mereka juga tahu bridgingnya seperti apa, terus lucu. Nah, itu seperti apa Mbak Winda fenomena tersebut gitu? Karena gini, tadi sempat di-mention kan seorang public speaker atau seorang radio announcer itu kan harus yang memang memiliki skill-skill tertentu yang bisa mencakup atau mendeliver apa yang mau disampaikan ke audiens. Cukup clear Mbak Winda?
Ya, baik. Terima kasih Oke. Mas Rezi. Salam kenal. Oke. Ya, memang ada beberapa radio kalau di ibu kota, kalau di Surabaya sih belum ya, belum ada yang menggunakan artis karena ini jauh dari artis kan begitu ya. Kalau di Jakarta memang itu sudah menjadi fenomena yang ibaratnya nggak asing lagi begitu. Tetapi kalau kita melihat, mungkin saya tidak akan menyebutkan si A si B begitu. Ada yang suaranya nggak bagus tapi diminati, itu berarti kekuatannya di personal brandingnya. Tadi saya menjelaskan bahwasanya secara personal ada personal branding, ada personal selling. Radio juga perlu punya peran bagaimana radio itu mempunyai untuk radio selling dan radio untuk branding, yang gitu. Jadi secara personal mungkin dia kuat atau mungkin radio yang membentuk secara individu itu kuat. Jadi intinya nggak masalah Mas. Jadi intinya bisa berangkat dari personalnya, bisa berangkatnya dari radionya. Tetapi memang sekarang ini yang lagi digandrungi memang itu adalah karena dalam public speaking itu sebenarnya itu show. Seorang public speaker itu juga harus bisa membuat suasana itu hidup. Jadi kenapa selalu mendapatkan undangan dan undangan itu harus bisa membangkitkan audiens. Jadi sebenarnya itu. Nah, itu Mas. Iya, betul. Mas Rezi masih sama kita kan? Kalau boleh tahu biasanya dengar radio apa Mas kalau pagi? Saya random sih kalau pagi. Ini boleh sebut brand ya? Boleh, nggak apa-apa, kita nggak ada ini sama siapapun kok. Bebas di acara radio Zoominar tuh bebas. Nah, jadi setiap pagi saya pasti dengar Prambors, kemudian Gen FM, terus Kiss FM, terus yang Morning Zone Hard Rock, sama satu lagi yang penyiar Tara Budiman, saya lupa ada. Ya, oke. Ya. Jadi cukup random ya Mas ya? Random, kalau ada iklan pasti saya pindah. Iya. Jadi Mas Rezi ini bukan tipe listener yang loyal ya. Jadi ada iklan pindah gitu kan, ya berarti? Itu sebenarnya kan manusiawi, Mas Budi. Oke. Iya, karena tidak terikat. Setuju. Oke. Enggak, itu manusiawi. Dalam arti kata kan kita punya hak untuk memilih channel ya. Setuju. Ya kan ada di genggaman, apalagi sekarang teknologi dekat, tapi berdasarkan penelitian di otak itu ternyata kita juga nggak langsung pindah. Coba deh, kalau di Jakarta, di Surabaya nanti konfirmasi ke Mbak Winda juga mungkin punya pengalaman radio-radio yang di kota besar hari ini sebenarnya kan radio secara umum pendengarnya kan akan tergerus terus berebut dengan digital ya. Tapi ada andalan yang diandalkan adalah pas streaming itu pas pergi dan pulang, driving time. Oh, driving time. Oke. Jadi sering banget para citizen penduduk kota-kota besar itu mendengarkan radio itu pas lagi mengendari mobil, benar nggak? Nah, sering kali kita nggak sadar. Udah ikan kan satu kelompok ikan kadang-kadang 3 kali, 4 kali, tapi udah mau habis baru kita pindahin channel, benar nggak? Ya kan seperti itu nature-nya. Memang jadi attention kita itu not more than 3 atau 4 minutes gitu loh. Itu kajiannya. Tapi sebagai pengikan terus bilang, Pak Mas Budi kalau gitu saya dibohongin dong pasang iklan. Kalau nggak efektif ngapain suruh pasang iklan banyak. Ternyata nggak gitu, karena informasi itu tetap masuk. Tapi dia ke pikiran bawah sadar, bahasa zaman dulunya. Subconscious, non-conscious, unconscious itu pas pikiran istilah-istilah zaman dulunya ya gitu. Tapi intinya informasi tetap masuk. Karena dia menebalkan pathway sehingga kita bilang bahasa barunya itu pikiran-pikiran otomatis. Sehingga dia akan efektif pada saat mengambil keputusan membeli suatu produk atau jasa. Gitu ya Mbak Winda ya, kira-kira ya. Jadi kalau menurut saya ini yang paling dicermati juga perubahan lingkungan tuh sangat dahsyat. Kalau dulu kan kita kayak orang bodoh ya, satu orang siaran yang lain dengerin duduk manis gitu. Sama gitu siaran penyiar radio sama kayak guru zaman dulu. Duduk manis, sepertinya kalau yang duduk manis itu murid yang baik gitu ya. Padahal kan
Padahal kan harusnya kan yang kritis, yang banyak nanya segala macam. Di Jepang itu kan ada viral video yang lucu katanya ya. Nanya satu masalah aja yang sederhana kayaknya susah banget karena ditanya balik sama murid-muridnya. Ada kan viral video seperti itu kan. Nah, jadi artinya sekarang mungkin dunia lebih datar istilahnya ya. Jadi semua duduk sejajar. Nggak ada lagi yang lebih pinter, lebih bodoh, yang boleh bersuara. Apalagi iklimnya udah demokratis semua gitu kan. Tapi yang paling penting, every brain is unique. Setiap manusia itu berbeda gitu kan. Dia punya kesempatan berbicara atau tidak gitu kan. Nah sama ternyata di dunia siaran. Karena teknologi maju, semua jadi penyiar. Kan Mbak Wida bingung nih, sebenarnya Mas Budi depan kita ini penyiar jadinya kan. Nah, semua orang bisa jadi siaran, semua orang bisa jadi nyanyi gitu kan. Semua orang bisa jadi bahkan semua orang bisa jadi broadcaster dalam artian kata kalau dulu kan kita ngikutin aja ya, radio ngikutin playlistnya itu ngikutin jadwal schedule lagunya. TV juga gitu ya kan, kita nungguin misalnya ILC setiap hari Selasa. Kalau sekarang kan enggak, kita yang menentukan. Kalau kita mau nonton kita pilih gitu. Kalau kita mau dengerin lagu kita susun sendiri, kita bikin playlist sendiri. Kan lucu. Bahkan kalau zamannya TikTok semua jadi penyiar, semua jadi artis tuh. Sekarang gimana, ya. Pak? Nah, kira-kira ini dari saya aja gitu. Dari pikiran saya aja, silakan aja dibahas tuh. Lucu juga kayaknya. Ya, tapi secara teori benar berarti Mas, bahwa yang tadi disampaikan Mbak Wida itu, kekuatan penyiar radio itu bagaimana dia bisa membangun theater of mind ya Pak ya. Jadi orang, dia nggak peduli tuh dia punya suara bagus atau jelek, tapi bagaimana interaksi mereka bisa dirasakan secara dekat oleh pendengar. Kurang lebih kayak gitu Mbak Wida ya. Iya. Ya, kalau saya tambahkan dikit, itu bisa-bisanya orang marketing sebenarnya. Kalau orang marketing itu, kalau orang marketer, kita sudah marketer semua nih gitu kan, nggak harus belajar marketing. Dalam arti kata semua kelemahan menjadi kekuatan bisa kita balik. Nggak pernah orang marketing ini ngejual ini barang jelek lo, nggak mungkin. Semua kasih bilang bagus. Semua akan bilang semua kecap nomor 1 gitu kan, kecapnya dia nomor 1. Nah radio itu sebenarnya kalau dulu punya keterbatasan gitu ya. Kalau sekarang kan radio Zoominar, nggak ada antenanya, nggak ada towernya gitu kan, tapi ada visualnya. Kalau zaman dulu semua radio itu nggak ada visualnya. Jadi di balik keterbatasan nggak ada visualnya, justru dia ada kekuatannya jadinya. Kekuatannya itu theater of mind. Jadi misalnya begini, di samping saya ini sudah hadir perempuan cantik, wah itu kan, tapi nggak ada gambarnya kan, pasti pendengarnya akan referensinya referensi dia masing-masing. Dengan khayalan mereka masing-masing. Tapi kalau saya bilang di sini di samping saya ada perempuan cantik, ada Sophia Latjuba. Mungkin yang generasinya atau yang ngefans Sophia Latjuba setuju, tapi ada orang juga yang referensinya bukan dia. Beda tuh gitu kan. Nah, itulah keputusan. Nah, di sini sebenarnya peluang para radio broadcaster dan para marketer itu bagaimana quote and quote memaksimalkan. Kalau memanfaatkan kayaknya kesannya tadi listeners, pendengar, audience jadi kata Mbak Winda duduknya nggak sejajar lagi. Kan hari ini kan semua udah pada pinter gitu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan kekuatan radio itu. Itu kalau dari saya. Mungkin Mbak Winda masternya bisa melengkapi, silakan. Iya, Mbak Winda silakan. Jadi intinya yang dikatakan Mas Rezi tadi, Mas Rezi Bahlevi, ya memang benar sih Mas. Sekarang ini memang banyak sekali dari pihak-pihak radio kadang-kadang menggunakan artis atau apa, itu adalah strategi marketing ya, bagaimana menjual ketenaran kan seperti itu. Nah, sebenarnya mereka yang namanya komunikasi itu kan tidak harus dalam arti, memang ada juga yang vokalnya begini-begini, itu yang sekarang ini kita harus mengikuti. Dari audiens kita sekarang sudah berbeda. Kalau dulu suaranya itu harus yang kalau saya mengatakan yang unggul, yang ini. Kalau sekarang tuh bagaimana dia itu bisa menghibur, begini, itu yang diterima. Jadi memang itu adalah pergeseran zamannya seperti itu. Sama sih Mas, di public speaking, seorang public speaker, kalau yang Mas Rezi tadi, itu dia menjadi seorang public speaker, itu dengan audiensnya adalah anak muda Mas. Jadi sama, di public speaking pun juga begitu. Kalau audiennya anak muda, dia stylenya harus seperti ini. Audiennya orang dewasa, stylenya seperti ini.
orang tua itu berbeda lagi. Jadi sama, intinya radio pun juga sama. Jadi gitu ya Mas. Oke. Iya. Mungkin saya tambahkan ya, Mas Budi, Mbak Winda, saya tambahkan nanti ini kan kita sesuai dengan visi misinya Radio Zuminar itu kita tidak berujung siapa benar siapa salah atau konklusinya mengkerucut atau konvergensi, tapi kita justru supaya divergensi, artinya selesai dari acara ini supaya teman-teman terangsang berpikir bahwa tanpa batas kita bisa memaksimalkan apa saja, ambil manfaatnya. Jadi yang tadi saya mungkin menurut dari pandangan saya, dari apa yang saya ketahui, nanti mungkin Mbak Winda, Mas Budi, teman-teman juga bisa menyempurnakannya, bahwa pada akhirnya kalau menurut brain science atau ilmu otak gitu ya, artinya semua itu bisa dilatih. Semua itu gini, kan kita punya 100 miliar sel otak itu kan dihubung-hubungin namanya sinaps. Sinaps itu membuat jalan pikiran. Jalan pikiran itu atau kebiasaan, pathway ya, neural pathway gitu ya. Jadi pathway kita mandi, pathway kita makan, termasuk pathway kita siaran, pathway kita berbicara di depan publik. Nah, kalau pathway itu dilatih terus, ditebalkan, dia akan bisa gitu. Cuman memang ada orang yang listriknya lebih efektif sama ada misalnya ada orang yang latihannya 10 kali baru bisa, sementara ada yang harus 30 kali, misalnya kayak gitu. Tapi kata kuncinya kan jam terbang, sama kayak pilot. Pilot itu kan kalau jadi pilot itu harus jadi co-pilot. Sebelum jadi co-pilot kita harus juga ada pemandunya tuh, harus ada ngantongin berapa ribu jam. Nah, saya mau ngomong, mungkin kalau ngomong tadi seperti Mbak Winda, ada orang yang cocok di segmennya. Nggak tergantung usia. Misalnya saya usianya 60 gitu. Tapi ternyata digemari sama anak-anak muda karena gaya ngomong, gaya berkomunikasinya cocok. Bisa juga. Nyambung ya. Ya, bisa juga. Tapi yang paling penting kalau menurut saya tadi bahwa semua orang bisa kok jadi penyiar. Semua orang bisa jadi speaker. Itu harus dihancurin dulu nih, berantakin dulu. Nggak ada lagi yang keterbatas. Namun gimana? Namun ya dia harus dilatih terus gitu. Nah, masalah dilatih kan masalah frekuensi, berapa sering kita melatih. Nah, ada orang yang cepat karena setiap dia habis siaran, misalnya Mas Budi nih habis siaran nih, habis ini ngelihat rekamannya, terus dia evaluasi diri, oh kurang bagus ya kalau begini, jadi dia improve. Tapi ada yang nggak improve, bisa juga. Nah, pertanyaannya, kenapa ada kata-kata public speaking? Ya artinya sekarang you mau belajar otodidak tapi lama atau ketemu Mbak Winda dapat teorinya lebih cepat kita gitu. Jadi lebih improve dan seperti pakar seperti Mbak Winda itu bisa memberikan masukan kita. Jadi kita bisa lebih cepat. Jadi yang paling utama semangatnya ya. Orang-orang itu harus semangat kalau memang mau jadi pembicara public speaking harus bisa. Tapi saya setuju tuh ke Mbak Winda, setuju banget bahwa apalagi kalau sudah ada visualnya, jangan kayak penyiar radio ya, pakai kaos kutam, pakai ini nggak bisa. Kita benar-benar menyiapkan karena dengan kesiapan itu confidence kita baru timbul. Kan confidence itu kan bagian dari mental toughness, kekuatan mental, ketangguhan mental. Jadi kita mempersiapkan gitu. Saya seperti hari ini aja. Ini schedule berantakan ya saya kurang. Silakan deh, silakan yang lain mungkin yang mau bertanya silakan dibacakan. Siap, oke. Mas Bambang, kita sapa peserta dulu ya. Jadi ada Mas Jebi nih. Mas Jebi udah ngobrol di grup chat. Tapi dengar suara kita kan Mas ya? Bisa ngobrol langsung sama Mbak Winda? Silakan Mas. Silakan. Bisa. Oke, Mas Jebi silakan. Monggo. Jadi ini mengenai lebih ke arah psikologinya. Kadang-kadang kita harus menyampaikan sesuatu mungkin biasanya yang sering saya alamin itu seperti di kantor kita bikin suatu perubahan ini cuman kan di sana banyak ada yang merasa lebih senior dan gitu. Nah, kita dalam menyampaikannya itu gimana strateginya supaya tidak terkesan menggurui orang-orang yang skeptis gitu loh. Jadi biasanya skeptisismenya itu kan berdasarkan experience-nya mereka, berdasarkan kebiasaannya mereka gitu. Cuman kalau nanti mereka kan sifatnya jadi defensif, nah itu ntar menciptakan resistance to change gitu tuh Mas. Oke, iya. Lebih ke approach juga ya. Gimana Mbak? Silakan ditanggapi Mbak. Cukup clear pertanyaan dari Mas Yebi? Tadi sempat agak putus-putus. Oke. Nah,
Tadi intinya katanya bagaimana menghadapi yang teman atau audiens yang lebih senior gitu kan tadi kan, yang kadang nggak mau digurui, gitu ya kira-kira ya. Saya sih nangkapnya seperti itu. Iya, jangan sampai gimana kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya secara logis kayak misalnya menyampaikan suatu sistem baru gitu. Tapi mereka kan pasti kalau dalam perusahaan itu ada yang skeptis karena berdasarkan kebiasaan lama dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita terlalu menggurui kan mereka takutnya tercipta resisten ya. Ya, setuju saya. Mungkin Mbak Winda silakan jawab dulu, nanti saya mungkin bisa tambahin atau kalau memang sudah cukup silakan. Baik. Mbak Winda monggo. Ya. Memang menjadi seorang pembicara itu terkadang ketika ada audiens yang menurut kita itu di atas kita harus menjaga benar-benar perasaannya, kan begitu. Jangan sampai orang itu tersinggung. Nah, biasanya begini, mohon izin, saya ingin berbagi. Ini adalah info yang saya dapatkan. Nanti kalau mau ditambahi, silakan. Jadi begitu. Jadi gitu aja. Mohon izin, saya akan menyampaikan ini. Nanti kalau mau ditambahi, silakan. Dengan senang hati kita akan berdiskusi. Jadi intinya kita menyampaikan gagasan kita, tetapi kita juga membuka peluang untuk beliau memberikan gagasannya. Jadi itu aja. Intinya menghargai beliau, tapi kita juga menyampaikan gagasan kita. Gitu aja, Mas. Tapi dengan cara apa? Dengan senyuman, terus kita menatap dengan ramah. Itu pasti mereka. Tapi jangan lupa, Mas, ngopi dulu, itu paling utama. Saya setuju banget tuh. Jadi Mas Budi, apalagi yang menyampaikan Mbak Winda, kan enak ya, yang di depan kita ngomongnya nyampainya suaranya lembut, ya kan pakaiannya rapi, dan kan asik gitu ya. Ini udah berantakan, merengut, terus kata-katanya tadi menyakitkan hati, mungkin itu berbeda. Tapi saya mau ngasih satu nih Mbak Winda, Mas Budi, teman-teman yang lain mungkin bisa jadi menstimulasi berpikir ya. Gini, kalau saya beberapa kali ngadain pelatihan ataupun berdiskusi sama teman-teman baik yang senior maupun junior, ini ada satu yang kita lupa sadari bahwa hari ini faktanya perubahan itu terus terjadi dan semakin cepat terjadi. Itu. Salah satu kan ada istilah VUCA, ada istilah tuna, ada di VUCADES dan seterusnya. Intinya perubahan terus terjadi, bergejolak, penuh ketidakpastian gitu ya, sangat kompleks, membingungkan gitu kan. Terus ada kata-kata disrupsi, terutama disrupsi teknologi hari ini. Ini gila-gilaan teknologi. Nah, teknologi contoh faktanya adalah hari ini teknologi informasi itu makin dahsyat. Yang menyebabkan semua, kita ngomong Indonesia aja dulu ya, semua warga di Indonesia dari Sabang Merauke memiliki akses informasi yang sama. Sementara kita sebelum ke sana saja kita sudah beragam. Makanya di Garuda Pancasila keluar tuh Bhinneka Tunggal Ika, artinya keberagaman. Tapi hari ini dengan adanya semua orang bisa mengakses informasi, yang penting dia punya gadget, dia punya akses informasi, mungkin free wifi atau dia punya pulsa gitu. Itu menimbulkan diversity tadi, menambah keberagaman. Yang menurut saya ini menjadi catatannya sebenarnya bukan hanya penyiar maupun public speaker. Semua orang. Intinya komunikasi. Kata komunikasi hari ini lebih sulit loh dibanding komunikasi dulu. Karena kita berkomunikasi dengan beragam macam jenis orang. Baik itu secara thinking preference-nya berbeda maupun behavior-nya berbeda. Itu yang menjadi masalahnya. Kan nggak gampang gitu, apalagi kayak gini nih. Kita sekarang kan di webinar nih. Saya tahu aja ngomong-ngomong kayak gini. Ini kan ditonton seluruh dunia, bisa kan? Yang streaming YouTube bisa dong, Facebook bisa kan sekarang streaming Facebook. Nah, orang itu kan macam-macam. Ya kan? Nggak hanya latar belakang agama, suku, dan sekarang terutama yang dahsyat di Indonesia tuh yang berdampak adalah kalau suku, agama, ras, bahasa, adat, istiadat, kebiasaan tuh dari dulu udah ada ya. Tapi yang tambah lagi variabelnya adalah dengan berbeda latar belakang pendidikan maupun literasi baca yang berbeda. Kan jadi beda-beda tuh gitu ya. Kita kesampingkan dulu lah. Kalau masalah baper-baper itu sebenarnya mudah kok. Itu kan perasaan itu dari produksi kepala juga ya, dari produksi otak juga. Sebenarnya pada saat suasana hati nggak mantap itu biologis chemicals kita lagi imbalance gitu. Jadi menurut saya sih itu sih tantangannya, catatannya mungkin perlu dipertimbangkan. Jangan kan sama yang senior gitu loh.
sama orang yang biasa kita ngomong ramah tamah, tapi dengan situasi kondisi yang berbeda, jadi sensitif, jadi baper, jadi sakit hati, bisa terjadi gitu loh. Nah mungkin nanti Mbak Winda bisa sampaikan, hari ini kita dilatih, kalau ada visual kita masih bisa ngelihat kan, misalnya Mas Budi nih lagi senyum atau lagi bosen dengar saya, kan kelihatan gitu. Kira-kira mungkin gitu. Ya benar ya, baca gestur ya Mbak Winda ya? Gestur, ya. Video itu ada namanya smiling voice. Tetapi kalau secara visual, kita memang harus menunjukkan wajah kita wajah yang ramah. Karena ya, apa? Setuju. Tapi jangan sampai ketika ada masalah, kita menyelesaikannya dengan WA atau SMS. Itu bahaya. Karena bahasa sangat sulit kita pahami. Maka dari itu ketika tadi dari Mas Ibrahim tadi menanyakan itu, ya intinya begini kok. Intinya kita itu merendah, tetapi sebenarnya kita menjelaskan. Jadi karena itu adalah orang-orang yang sudah lebih senior, intinya kita harus menghargai. Ketika orang itu dihargai, pasti beliau akan bisa welcome kok. Intinya seperti itu. Jadi lebih ke cara. Kalau saya mengatakan lebih ke cara. Bagaimana cara penyampaian kita? Mohon izin, saya akan menyampaikan gagasan saya. Ini nanti kalau mau dilengkapi dengan senang hati, saya sangat berterima kasih. Itu pasti orang, oh, jadi kita sebelum ditembak, kita nyiapkan badan dulu. Oke, siap. Jadi gitu. Ya. Keren, Mbak. Oke, Mbak, ini ada dari teman-teman Elkoga nih. Elkoga, ini radio di Bali nih ya. Iya, Mbak. Mantap Mas Budi ya, kita untuk hari ini punya tamu Mbak Winda yang memang expert di bidangnya. Joseph, ini personal branding, Mas. Ini boleh. Ini Andayani Joseph, ini cowok atau cewek ya? Andayaninya sih cewek, Josephnya. Ini siapa ini? Bentar. Itu tadi Mbak dari radio apa namanya? Kalau Mbak Winda kalau di chat di WhatsApp itu saya mensiasatinya kalau nggak tahu namanya bukan Mas, bukan Mbak, tapi M-nya saya singkat M apostrof. Apostrof kan bisa Mas, bisa Mbak. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Elkoga ya. Iya. Sorry, Elkoga bisa dengar suara kita? Ini kebetulan nggak bergabung dengan video, jadi cuma. Apa saya bantu baca? Saya bantu baca. Ya, silakan Mas. Oke. Elkoga bilang saya dari radio daerah Bali. Dulu pernah dengar duet morning show di salah satu radio di Jakarta. Hostnya tandem cowok-cewek. Nah, saya kenal kayaknya radionya nih. Sepertinya dalam show tersebut telah diskenario salah satu hostnya yang cewek lebih smart. Suaranya juga cakep, renyah, problem solver. Nah, yang cowok seolah-olah geblek, suaranya juga kaleng. Tapi lucu banget. Kan tidak mungkin ya orang geblek bisa jadi penyiar radio, apalagi di jam PT itu prime time pagi ya. Prime time pagi. Oke, morning show jadi hidup. Pasangan duet ini bisa membangun semangat optimisme di pagi hari. Minta pendapat Mbak Winda tentang skenario dari duet tersebut yang saya duga ini. Thanks Mbak, Ngurah namanya. Saya nggak yakin ini pendengar radio biasa. Ini kalau minimal program director nih. Silakan Mbak. Silakan Mbak Winda. Oke, berarti bagaimana membentuk personal branding. Jadi bagaimana membentuk image-nya itu. Saya rasa karena saya pernah menjadi penyiar ini, saya menjadi orang tua dan orang tua geblek. Saya sendiri nggak geblek, tapi memang itu adalah tuntutan skenario. Karena dalam radio itu kan kita harus bisa memainkan peran. Peran apa? Ini kan bukan sekedar siaran news, karena ini siarannya adalah reality show, otomatis kita harus mengikuti arahan. Jadi ya itu kalau menurut saya itu adalah kekuatan yang luar biasa karena dia bisa memainkan peran itu. Jadi memainkan peran itu sama. Jadi dalam public speaking pun kita juga harus bisa memainkan peran. Kalau saya memberikan motivasi, peran saya beda lagi. Bagaimana? Kalau memberikan motivasi, cara menyampaikannya saya seperti ini. Kalau saya sekedar mengajar biasa, menyampaikannya seperti ini. Lah, di sini ya sah-sah saja sih seperti itu. Bukan berarti dia yang geblek, dia geblek. Tetapi dia lebih pintar. Karena apa? Dia menghayati peran itu. Ibaratnya sebuah film. Saya nggak masalah sih itu. Gitu Mas. Iya. By design diciptakan seolah-olah begitu ya Mbak ya? Iya, memang itu diciptakan. Saya itu mungkin tambahannya juga kalau kita mau jujur, banyak orang-orang radio tuh pengen jadi orang TV, benar nggak?
Kalau mau Iya. jujur nih, banyak Iya, penyiar dong. radio, banyak penyiar radio pengen jadi penyiar TV. Banyak Iya. orang yang tadi kerja jadi operator radio pengen jadi operator di TV. Engineer di radio, engineer di TV dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, Naik kelas, Mas. kalau dia di TV ada visual, Aha. itulah atau katakan ini deh artis-artis pemain layar kaca lebar lah ya, kita bilang layar lebar lah gitu ya. Itu kan mereka susahnya memainkan peranan karakter. Kalau peranannya cocok sama dia gampang hari-harinya seperti itu. Tapi kan yang bintang-bintang terkenal itu dia bisa memainkan berbagai macam karakter sesuai dengan maunya si sutradara dan seterusnya gitu kan. Nah, di radio juga seperti itu. Memang kalau dia berhasil bikin itu bisa, tapi saya sih ngelihat kayak kita kan orang marketing ya, di balik keterbatasan radio balik lagi adalah nggak usah dimacam-macamin sendiri. Bedanya kalau di radio itu mereka ya tadi theater of mind, justru yang aktif tuh listenersnya, dia bisa beda-beda gitu. Makanya banyak sering kali pendengar itu kecewa pada saat justru ketemu sama penyiar favoritnya. Jadi kan dia setiap hari dia dengar segala macam. Dia membangun imajinasi, dia membangun bayangan. Begitu ketemu, loh, kok begini doang gitu ya. Gak ganteng seperti yang saya harapkan gitu kan, beda. Atau main fisik, ya wah kok gemuk atau kurus, begeng gitu kan. Macam-macam. Ya nggak beda. Theater of mind-nya memang itu benar-benar sudah terbentuk. Kalau saya mengatakan tadi yang ditanyakan oleh Mas Ngurah tadi, berarti dia benar-benar bisa memerankan peran di radio. Theater of mind-nya itu dia dapat. Dan itulah kalau saya kaitkan dengan marketing bisa menjual itu. Karena kan di sini ada show yang dijalankan itu. Oke, ya tadi di awal makin sore makin panas ya, diskusinya makin menarik nih kayaknya. Ya, sebelum kita mulai tadi ada obrolan sama Dimas Mulyawan nih. Ini sahabat saya dulu di Arta Jasa ya. Mas Dimas, masih sama kita? Mas Budi? Ya. Masih Mas Budi. Oke. Dari Bright, terus ada juga dari ini yang tanya dari Bright, gimana sih caranya ngilangin demam panggung? Oke. Terus ada lagi ini tadi juga. Yang jelas bukan minum Panadol sih. Terus sama ini. Atau paracetamol. Saya jawab dulu ya untuk demam panggung ya. Oke, silakan Mbak. Ya, demam panggung. Jadi bagaimana sih cara menghilangi demam panggung? Sebenarnya teman-teman itu yang pertama adalah itu minum air putih. Setelah minum air putih tarik nafas. Setelah itu teman-teman itu ini tangan ini dipijat. Ini ilmu psikologinya ya saya. Ini dipijat. Oh, oke. Jadi ini adalah untuk mengembalikan konsentrasi. Kalau yang perempuan itu bisa seperti ini. Ini adalah terus tarik nafas. Bagaimana cara menghilangkan demam panggung adalah dengan latihan. Benar tadi Mas Baba mengatakan. Nah, terus di situ kita harus bisa self talk kita. Karena kembali ke self talk. Aku bisa. Karena dengan begitu ucapan itu adalah doa. Akhirnya itu yang akan membuat kita lebih semangat. Jadi itu. Terus tadi mengenai personal branding, Mas. Tadi ada yang bertanya soal personal branding, bagaimana ini bisa memengaruhi kualitas seorang public speaker. Mbak Winda nge-branding diri sebagai public speaker itu seperti apa? Oke. Dulu saya dikenal sebagai seorang penyiar, tapi sekarang saya dikenal sebagai seorang trainer, seorang public speaker. Yang pertama adalah saya bukan berarti saya meninggalkan radio selamanya, enggak. Tetapi ketika saya upload sesuatu, itu saya mengupload sesuatu yang kaitannya dengan kegiatan saya. Kegiatan saya ngajar, saya sebagai seorang speaker, terus saya membuat quote-quote yang kaitannya dengan public speaking, saya kegiatan ini. Jadi intinya itu adalah, nah di sini bagaimana cara mengetahui bahwasanya antara apa yang saya inginkan dengan personal branding yang dilihat oleh orang lain itu adalah begini. Apa yang Anda inginkan tentang diri Anda? Misalnya begini, saya ingin membranding diri saya. Itu Winda itu, ini saya contoh ya, ini bukan. Winda itu wanita cantik. Wanita kan cantik kan nggak mungkin ganteng kan. Wanita cantik, smart, terus ramah. Habis itu
Saya cantik, smart, ramah. Misalnya saya suka menolong. Perkasa. Oh bukan ya? Perkasa. Nggak masuk. Perkasa gitu. Laki-laki. Saya udah tulis seperti itu. Nah, di sini mungkin kita punya komunitas. Silakan teman-teman tuh menilai. Apakah ada yang menilai seperti ini? Kalau ternyata penilaian orang lain itu sama dengan yang kita harapkan, berarti personal branding kita sudah tepat. Tetapi kalau ternyata ternyata Winda itu jutek, Winda itu jelek, aduh itu berarti ini personal brandingnya nggak nyampe. Untuk itu bagaimana membangun personal branding? Kita harus continue, konsisten, apa yang akan kita bangun, itu yang kita lakukan. Itu. Jadi gitu ya Mbak, terima kasih. Mantap ya Mbak Winda, itu kita berterima kasih loh Mas Budi, ada Mbak Winda mau bersedia sharing di sini. Saya boleh dari perspektif saya ya, saya tambahin dikit-dikit dari yang saya tahu kan, karena sekolahnya beda ya kan. Mbak Wida sekolah di mana, saya sekolah di mana ya kan. Saya sekolah ngurusin antena gitu, tapi kan boleh dong pemikiran. Misalnya contoh yang masalah tadi ada dua kan, personal branding sama tadi sebelumnya apa ya Mbak tadi? Jadi lupa. Mas Babang bisa stay di satu tempat dulu Mas? Iya nih, saya kan motorik, harus digerak-gerak. Kalau nggak ngomong. Oh, digerak. Oke, gini. Jadi kalau yang jelas personal branding itu sama kayak branding produk jasa, walaupun ada beda-bedanya pasti. Brand is promise katanya, adalah janji. Jadi suksesnya suatu brand, mau produk, mau service, mau personal branding, ada benang merahnya, yaitu yang tadi diucapkan Mbak Winda, persistensi, konsistensi, komitmen. Jadi dia kalau sudah begitu terus dalam jangka waktu yang lama, nggak mungkin cuma seminggu, 2 minggu. Makanya saya memperjuangkan tuh Mas Budi, pokoknya hari Jumat Radio Zoominar harus on air apapun yang terjadi. Gitu. Mau libur ya kan? Ini jalan gitu ya. Iya, harus jalan. Karena tadi kata Mbak Winda, karena branding itu yang membentuk karakter gitu kan. Nah, satu itu. Nah, pada saat kita nggak memainkan peranan kita agak sulit memang. Karena makanya kan tadi kan begitu ketemu orangnya, kok nggak seperti yang di ini. Ada kan sering kita nonton TV, kayaknya sebel banget sama orang ini. Tapi begitu ketemu orangnya ternyata berbeda gitu kan. Karena dia memainkan. Nah, kalau yang tadi apa sih masalah demam panggung ya? Demam panggung. Kan sama tadi pembentukan karakter itu, misalnya itu kalau dari ilmu keotakan itu prinsipnya sumbangan terbesar neuroscience terakhir itu neuroplasticity ya. Tadi kan sinaps-sinaps itu dibangun, pathway itu ditebalkan dengan latihan dan seterusnya. Pada saat kita ngomong itu grogi atau demam panggung, ada cara gampang. Mau tahu nggak bocorannya? Tadi udah dikasih tahu sebenarnya, tapi ternyata setiap otak manusia itu ada 3 subbagian secara fungsi loh. Jadi ada otak reptilnya, batang otak gitu ya. Terus ada otak limbiknya, emosional di tengah, sama korteks terutama di bagian depan. Karena korteks yang hanya nyala di bagian depan itu hanya manusia. Namanya prefrontal cortex PFC gitu ya. Nah, pada saat kita demam panggung, kita sebenarnya dikuasai sama otak emosional. Anggap aja yang tengah sama yang belakang jadi satu ya. Itu yang dibilang namanya amigdala hijack. Makanya salah satunya kalau mau cepat atur nafas sebenarnya. Atur nafas, nafas yang agak tenang, ya. Kan energi listrik. Kalau dia kalau lagi ngalir ke tengah, ini depan nggak bakalan nyala. Sama kayak orang lagi marah gitu ya. Tenangin dulu. Dengan kita tenang, nanti otomatis PFC kita, otak benernya itu akan aktif. Sehingga kita bisa ngomong dengan baik dan benar dan tenang dan senyum, terserah, sesukai, seperti setting yang kata Mbak Winda bilang. Dan benar, semakin sering dilatih, akhirnya dia yang tadi bahasa zaman dulunya itu subconscious atau unconscious, secara tidak sadar. Dia akan dengan otomatis karena udah terlatih, udah sering, karena pathway-nya sudah terbentuk. Itu aja sih. Sebenarnya kalau mau jujur, demam panggung itu bukan hanya pemula loh. Demam panggung itu akan terjadi oleh penyiar senior pun bisa pada satu saat dia imbalance di kepalanya, misalnya kurang tidur atau makannya ngaco atau udah lama nggak olahraga atau nggak pernah lagi meditasi, mindfulness gitu-gitu, atau kelamaan tegang terus,
terlalu serius terus, nggak pernah denger musik. Makanya beruntung orang-orang radio tuh gitu kan. Itu sebenarnya terjadi gitu loh. Tapi kalau yang orang yang tidak terlatih, patuh yang belum terbangun, otomatis baru bicara depan umum karena dia nggak pernah, dia akan depan panggung. Gimana caranya? Ya dilatih. Paling cepat latihnya tadi, ingat, pokoknya pas saat depan panggung, tarik napas, tahan, buang, tarik napas, terus ingat salurkan ke depan gitu ya. Tenangin, otomatis kalau prefrontal cortexnya rasionalnya sudah mulai nyala, otomatis dia bisa kuasai diri dan akhirnya dia bisa kuasai audiens. Salah satunya juga kalau depan ngomong, kalau radio sama TV kan nggak kelihatan orang yang ngomong, yang dengerin kita ya. Tapi kalau di panggung gitu misalnya, salah satunya misalnya dengan menatap satu-satu gitu ya, ganti-gantian matanya audiens. Jadi kita kira-kira kayak berkomunikasi benar gitu loh. Kalau di virtual gini, kalau di seminar kita harus menatap kamera. Mana kamera nih? Kameranya gitu. Ya itu suka-suka sih gitu. Ya. Tadi Mas Budi protes. Ini Mas Bambang sekarang jalan-jalan ya ditambah lagi di luar. Jalan-jalan gitu. Iya. Memang Mas Bambang ini dunianya kan neuroscience ya Pak ya. Jadi semua pasti disambung-sambungin sama dia gitu. Tapi sebenarnya semuanya berhubungan sih. Karena gini loh Mas Budi, bukan disambung-sambungin sebenarnya. Karena gini, sekarang tadi kemajuan teknologi informasi membuat semua orang lebih pintar. Jadi semua orang nggak mau dapat alasan yang ini loh menurut teori ini A, B, C, D. Enggak, mereka yang rasional. Mereka lebih suka lagi yang rasional. Ya kita akhirnya harus yang agak ilmiah kali ya. Bukan so pinter ya gitu. Saya kalau dibilang pakar, saya nggak mau dibilang pakar juga. Kita sama-sama belajar. Ya kan Mbak Binda? Oke, tadi Mas Bambang mengatakan bagaimana menatap audiens. Kalau menatap audiens, mata ketemu mata, itu hati yang bicara. Hati-hati. Ketika, seandainya audiens kita juga Setuju. Hati-hati, jangan sampai jatuh ya. Jangan sampai jatuh. Untuk itu jangan langsung mata. Ini adalah tatapan ini adalah tatapan untuk jangan sampai menatap mata. Ini adalah social gaze, tetapi tidak menatap yang seperti ini. Jadi ada tatapan mata, cuma tadi nggak saya munculkan ya di slide saya. Jadi menatapnya jangan langsung menatap matanya, tapi seakan-akan menatap mata. Karena kalau mata ketemu mata, itu hati yang berbicara dan Anda satu orang ditatap oleh 100 orang, pasti Anda akan down. Untuk itu enggak, Mbak Winda mau bilang hati-hati jangan. Kalau dia ngomongnya dekat, lagi berdua ya, face to face, atau kalau kita sekarang ngomongnya yang bahasa canggih brain to brain atau limbic communication. Jadi tatap mata kita supaya nggak terpengaruh juga, terutama kan sering yang hipnotis. Natapnya di antara dua tengah mata di sini. Oh. Iya. Gitu loh. Dan ternyata itu semua nggak penting. Wah, ini ngacak-ngacak lagi nih. Nggak penting gini, maksudnya gini. Yang paling penting lagi pada saat kita berkomunikasi, kalau dulu kan bilangnya dari hati. Kalau sekarang kan secara sains tadi perasaan, pikiran semua produksi dari kepala, dari otak gitu. Jadi yang paling penting kita niatkan dulu semuanya yang baik. Jadi itu kan makanya orang sebelum manggung, sebelum main film, itu yang paling susah. Kalau dulu bahasa dulunya nenangin hati itu tadi. Karena kalau dia netral, dia energinya positif, dia akan keluar itu dengan sendiri. Karena keluarnya nggak cuma dari sinar mata, tapi dari mimik muka itu kan kelihatan bahwa ini orang sebenarnya marah gitu, mau menerkam gitu, mau apa tuh kan. Jadi itu yang sulit. Jadi kalau dari bahasa lagunya tuh from the bottom your heart katanya. Itu susah banget tuh. Mas Bambang, ini ada pertanyaan buat Mbak Winda nih, Mbak. Silakan, monggo. Iya. Ini kayaknya pertanyaannya agak berhubungan sama public figure nih ya, politician ya lebih tepatnya. Jadi gimana caranya seorang public speaker atau broadcaster itu bisa melakukan calling action yang konkret, Mbak? Jadi apa yang dia sedang perjuangkan itu diperjuangkan juga oleh banyak orang gitu. Gimana tuh Mbak? Agak putus-putus Mas, gimana Mas? Oh agak putus-putus ya. Iya.
Ada pertanyaan dari Andayani nih, Mbak. Jadi dia mengulang melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Lebih kepada public speaker atau broadcaster, gimana caranya supaya bisa bikin calling action yang konkret. Jadi apa yang dia perjuangkan itu juga diperjuangkan oleh orang lain gitu. Bentar, ini kayaknya ada di chat ya Mas ya? Saya ini ya. Ada Mbak. Oke. Calling action konkret, bikin orang bereaksi macam Oke, bikin orang bergerak gitu ya. Ini adalah kaitannya dengan komunikasi persuasif. Bagaimana kita itu membuat orang itu tergerak untuk mengikuti apa yang kita inginkan, begitu ya? Betul? Iya, betul. Nah, misalnya begini. Untuk itu seorang public speaker harus bisa memberikan contoh-contoh. Misalnya begini. Dalam memberikan materi itu bukan sekedar teori, harus memberikan contoh. Misalnya begini, coba tersenyum ya, senyum yang bagaimana? Tarik ke kanan 1 senti, ke kiri 1 senti. Coba ikuti saya. Itu harus bisa. Jadi seorang public speaker itu bukan sekedar teori, tetapi juga harus ada contoh-contohnya. Misalnya, seorang public speaker, ya. Yang hari ini bahagia silakan angkat tangan. Pasti mereka angkat tangan. Jadi harus ada sesuatu yang positif yang memang kita membuat orang itu bagaimana mengikuti arahan kita. Jadi itu contoh saja ya Mas ya, tergantung dari kontennya apa begitu. Jadi itu. Jadi intinya harus ada contoh. Ya, begitu. Artinya komunikasinya kan dia bisa mempengaruhi orang lain kan. Di situ strong leader, good speaker dia bisa mempengaruhi gitu. Bahkan maunya si speaker itu orang bisa ngikuti gitu. Kalau ini dihubungin lagi nih Mas Budi biar agak-agak seru aja nih. Itu MNS. Kalau di bahasa sains namanya apa itu MNS? Mirror Neuron System. Ya? Bahasa neuroscience nih, Pak. Ya, mirror neuron system. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama jadi umum kok. Jadi sistem neuron kaca. Jadi artinya orang itu menyontoh gitu loh. Kalau social brain-nya, empatinya bagus, dia akan mencontoh, dia akan terpengaruh, gitu, mempengaruhi. Jadi terutama di orang Indonesia tuh sangat banget MNS bekerja dengan baik. Jadi makanya banyak public figure yang tiba-tiba ngelonjak tapi cepat juga jatuhnya gitu loh. Misalnya ya kita tahu lah, nggak usah sebut nama ya, yang dia sebagai motivator orang senang gitu, begitu ketahuan misalnya dia kawin lagi atau anaknya ternyata bukan anaknya dia segala macam, langsung drop karena audiens menangkapnya bukan hanya konten tapi yang paling utama sosok figurnya, fisiknya yang dilihat. Makanya benar kata Mbak Winda, waktu itu ayo senyum tapi dianya mukanya marah, ya gimana ayo senyum tapi mukanya marah, kan nggak memberikan contoh. Kalau di leadership dibilangnya di Indonesia itu karena MNS sangat berjalan efektif, yang paling gampang memimpin manusia Indonesia itu yaitu dengan lead by example, memimpin dengan memberikan contoh. Memang benar begitu. Masuk gorong-gorong, masuk ke sana, masuk belusukan, memang gitu. Karena mereka nggak mau, cuman ini bos ngomong doang tapi nggak ngerjain. Gitu loh. Itu memang begitu. Nah, sekarang kalau kita audiens, apalagi kata tadi ngomong politik ya, konteksnya politik. Apalagi politik kan, apalagi lagi mau pilkada atau mau pilpres, sebisa mungkin orang itu ngikut dia semua kan. Nah, ini yang sulit, makanya banyak artis yang mudah banget menjadi politician. Karena dia udah biasa main karakter. Terbongkar dong ya. Makanya dibilang, atau ajak orang yang suka main judi. Yang suka main judi tuh jago-jago juga. Namanya memang poker face kan. Jadi dia gak ketahuan, dia senang, happy gak ketahuan gitu. Tapi dia jalan terus gitu kan. Yang kalau habis tutup kamera, nangis lagi karena dia sebenarnya punya problem gitu loh. Bisa kayak begitu. Main film kan pinter, bisa main karakter gitu. Iya. Kalau kita ingin mempengaruhi orang, itu ibaratnya kita lampu, itu energi lagi nyala. Kalau kita redup, boro-boro yang lain ikut nyala. Menular kok, dia sistemnya menular. Benar sih, benar. Benar kan Mbak Winda? Kira-kira gitu sih. Dalam psikologi sikap itu menular. Jadi sikap itu menular. Jadi kalau sikap kita bagaimanapun dengan audiens itu akan menular. Jadi sikap yang kita lakukan gitu setiap hari-hari itu akan menular. Misalnya kita menguap gitu ya. Orang-orang sekitar kita akan menguap secara nggak langsung karena nggak tahu ya itu
kok bisa, saya juga ini harus ada penelitiannya kayaknya ya. Karena Itu penelitiannya tadi itu Mbak, penelitiannya kalau kita browsing sudah ada gitu, artinya namanya MNS, neuron system. Itu sudah firm. Memang 10-15 tahun terakhir penelitian kajian itu banyak sangat kemajuannya pesat, tapi para neuroscientist dunia, para saintis dunia bersepakat apa-apa yang telah ditemukan, tulis di jurnal ilmiah segala macam, itu belum nyampe 20% apa-apa yang kita tahu tentang misteri dalam brain, dalam otak. Jadi akan develop terus gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan aja. Jadi harusnya makin mudah. Satu sisi semakin sulit tantangannya karena tadi diversity makin kompleks gitu. Jadi kita berkomunikasi sama orang tuh dengan beda-beda orang tuh kan. Apalagi pengen jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin yang baik adalah dia harus memimpin secara inklusif. Artinya memimpin semua orang. Nggak bisa hanya memimpin yang dulunya mendukung doang. Karena nggak bisa. Bagi Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke orangnya aneh-aneh gitu kan. Makin dengan teknologi dengan ini juga makin diversity makin itu tantangannya. Tapi satu sisi hari ini kan udah lebih mudah, ada Mbak Winda, besok ada Mbak X, Mbak Y yang jago-jago juga, kita bisa banyak belajar, kita bisa browsing, bisa Google, bisa YouTube, kita juga dipermudah. Jadi Allah Tuhan tuh sudah menyediakan bahwa kita punya brand tuh keren, selalu bisa beradaptasi, jadi nggak usah takut dengan segala macam perubahan. Seru ya. Oke, Mbak Winda, Mas Bambang, kayaknya 2 jam kita ngobrol kayak nggak cukup nih, Mas. Setuju. Jadi bisa bergabung dengan WhatsApp group ya. Kalau bisa Mbak Winda juga dong masuk. Nanti yang nanya siapa yang jawab. Kalau Mbak Windanya nggak ikut, itu linknya ada di situ tuh. Tinggal kita ingetin lagi. WhatsApp grupnya. Sama ini Mas Budi jangan lupa isi daftar hadir. Siap. Oke. Ya buat teman-teman yang ada di grup sini yang secara waktu nggak bisa buat nanya langsung sama Mbak Winda, Mas Bambang, bisa gabung sama WhatsApp grup kita ya, ada di chatnya. Dan nanti kita akan jawab secara online, secara offline maksudnya. Ya, jadi silakan yang bertanya tentang public speaking. Jadi memang bidang saya di public speaking dan juga personal development, komposisinya psikologi dan komunikasi, saya siap untuk membantu. Ini adalah layar saya. Ini kayaknya dia Terima kasih banyak, Mas Budi. Ya. Mas Budi, ini karena waktu udah 5.30. Saya mengusulkan untuk Mbak Winda sebagai narasumber utama memberikan closing statement. Iya, betul. Oke, tapi sebelum closing statement kita open video dulu semua ya. Kita foto bareng dulu yuk. Oh iya. Oke. Iya. Ini pasang itu tadi poker face. kasih pasang muka senyum. Walaupun lagi susah senyum. Walaupun lagi kena COVID senyum. Aduh, jangan dong, masa kena COVID. COVID ringan, semoga sembuh. Karena ikut radio seminar jadi sembuh, gitu kan harapannya. Amin. Oke, udah semua di onin videonya. Ngelit kita buat take foto, silakan Mas Ilham. Ya, minta bantu Mas Ilham. Oke, Mas Ilham silakan. Oke. Sudah. Terima kasih Mas Ilham. Gue bisa ngomong, Ham? Gue bisa ngomong nggak sih? Itu kalau gambar stiker, itu dia orangnya nongol gitu. Ada Pak Rizal di sini. Pak Rizal, sebelum ditutup nih. Belum closing statement Mbak Winda ya? Mas Rizal, silakan. Mana aja? Ya mohon maaf baru hadir. Saya udah hadir setengah jam yang lalu. Mbak Winda mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di acara radio seminar. Juga para partisipan yang lain. Salah satunya saya lihat ada sahabat saya Dr. Eka Taim. Dia arkeolog UI yang mungkin nanti akan mengisi sesi kita Mas Bambang di bulan April. Sama Dr. Eka Taim. Ya. Bulan April itu udah puasa belum? Lagi, terima kasih. Kenapa? Udah puasa belum ya bulan April? Sebelum puasa, mudah-mudahan sebelum puasa, awal April. Oke. Ya. Kalau minggu depan apa topiknya? Minggu depan kita akan bahas masalah ketenaga kerjaan sama
Bapak Wisnu Wardana dari institusinya saya belum tahu nih boleh disebut atau enggak ya, tapi beliau ada di divisi HRD dan beliau ingin sharing tentang ketenagakerjaan antara lain hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Oke, mantap. Jadi kalau ada teman-teman ingin berbicara tentang ada PHK atau ada perselisihan dan segala macam, bisa berdiskusi dengan Pak Wisnu Wardana. Siap, mantap. Siap 86. Oh, 86 Mas Rizal ya. Saya bukan 86. Mas Mama 87 ya berarti ya. 88. Ngomongin angkatan nih ya. Closing statement-nya Mbak Winda jangan lupa. Oke, Mbak Winda silakan Mbak Winda. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kali ini. Dengan begini saya tambah teman, tambah saudara. Yang pasti tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Selama kita mau belajar dan berusaha, apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai. Sukses untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Winda. Kesempatan hari ini jauh-jauh loh dari sana ya. Kan di luar kota dong pasti gitu kan. Jauh dari Surabaya. Sudah bersedia. Alhamdulillah. Hari ini keren banget paparannya. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan yang sama, banyak manfaat. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Itu ya Mas Budi ya? Ya, oke. Sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua partisipan sore ini. Ada Eka Asi Putri, kemudian ada Ahmad Asdi, ada Dayani Joseph, kemudian maaf saya baca satu-satu ya. Ada sahabat saya tadi, Dimas Mulyawan, ada dari Bali, Radio Elvoga, kemudian Mbak Fajri ya. Tadi ada Ibrahim Adiatman ya, kemudian Mas Jebi, ada Namira psikologi ya nih, Mas Rezi Palevi, kemudian Mas Riki, Mas Riki, terima kasih sudah gabung. Kemudian ada Sela ya, sore Sela, mudah-mudahan kerjanya lancar sore ini. Kemudian ada Mas Sandy Kristiandi. Kemudian ada Mas Ugi, ada Mas Yudi dari MCT Radio. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung di seminar sore ini. Mudah-mudahan sharing yang menarik dari Mbak Winda tadi bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore ini bermanfaat untuk nambah wawasan kita semua. Jangan lupa ikuti Radio Seminar di setiap hari Jumat jam 15.30 sore. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook
sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!